Ini Itel S25 Ultra, smartphone yang rilisnya itu 3 bulan lalu ya, dan artinya juga ini smartphone di saya sudah 3 bulan, walaupun penggunaan saya pada smartphone ini nggak intens ya, tapi tetap di sini akan saya bagikan setelah 3 bulan bagaimana nih mengenai Itel S25 Ultra, apa aja yang menarik dari smartphone ini di tahun 2025, dan apa aja kekurangan dari smartphone ini. Terakhir, apakah Itel S25 Ultra menjadi smartphone yang terbilang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Bagian yang sering di-highlight ataupun sering dimunculkan ataupun sering diunggulkan oleh Itel pada smartphone ini yaitu pada daya tahan ketahanannya ya. Dimana smartphone ini kalau katanya sih terbilang kategori kuat, jadi ketika jatuh juga tetap kokoh ya, kalau tanpa ada embel-embel militer ya. Kalau ada istilahnya di Itel itu sendiri diberi nama itu Titan Shield. Kekuatan lainnya dari HP ini terlihat lagi ya, pada kaca di layarnya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i, membuat layar HP ini aman dari yang namanya goresan-goresan halus. Makanya saya nggak khawatir kalau HP yang saya gunakan ini ataupun menjadi unit di video ini belum saya pasangkan tempered glass yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Selain itu juga ya, di ketahanannya lagi nih sebagai HP murah, Itel S25 Ultra hadir dengan perlindungan IP64, membuat HP ini juga terbilang tahan jika terkena cipratan air. Tidak hanya sampai di situ saja, layar HP ini juga sudah ada yang namanya fitur wet touch. Jadi ketika layar basah ataupun tanganmu lagi basah, layar smartphone ini tetap bisa dioperasikan. Selain mengunggulkan yang namanya build quality ataupun daya tahan dari smartphone-nya itu sendiri, Itel juga merancang bodi smartphone ini terlihat mewah serta nyaman digunakan. Itu bisa dilihat ya dari yang namanya desain curve di sisi kiri dan kanan pada bagian depan dan belakang ya, sehingga menjadikan bodi HP ini bisa saya bilang tipis loh, hanya 6,9 mm dengan bobotnya juga 163 gram saja. Jadi selama saya menggunakan smartphone ini dalam waktu yang lama benar-benar nyaman dan tidak membuat tangan saya cepat pegal ataupun capek. Dan yang saya suka juga dari tampilan smartphone ini ada pada back cover, khususnya itu finishing matte yang dihadirkannya. Ini ada 2 ton warna yang berbeda, dan finishing matte-nya ini yang saya suka. Dia itu tidak mudah meninggalkan noda sidik jari saat saya menggunakan smartphone ini tanpa case ataupun soft case yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Kalau mengenai desain kamera ya, kalau buat saya di sini Itel belum ada ciri khas ya, karena mirip desain HP flagship dari brand sebelah. Begitu juga pada bagian interface-nya itu sendiri, kalau buat saya itu terlihat standar saja. Mungkin dibuat standar karena biaya membuat smartphone ini sudah habis untuk menciptakan smartphone dengan build quality yang terbilang bagus. Misalnya itu bisa kalian lihat itu di sisi atas terlihat polos, di bagian kanan itu ada tombol volume dan power, di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C, microphone, serta SIM tray yang 3 slot, yang artinya smartphone ini hanya membuat 1 buah microphone serta 1 buah speaker saja. Untuk di harga HP 2 jutaan sih buat saya itu sangat disayangkan banget. Kalau saya baca di postingan Itel Indonesia itu sendiri mengatakan kalau Itel S25 Ultra membawa fitur yang namanya ear blaster, yang artinya smartphone ini bisa dijadikan pengganti remote barang-barang elektronik ya, seperti AC, TV, dan sebagainya. Tapi sampai saat ini saya sih belum tahu ya bagaimana cara penggunaannya, apakah sudah tersedia aplikasinya atau kita memang harus menginstal lagi ya aplikasi tertentu ataupun aplikasi bawaannya. Buat kalian yang paham mengenai hal ini, boleh dong untuk bantu jawab pada kolom komentar ya. Sekarang saya pindah ya ke bagian depan. Sebagai HP di harga 2 juta, buat saya layar dari Itel S25 Ultra seluas 6,78 inch ini membawa kualitas yang benar-benar terbilang jempolan ataupun bagus lah ya untuk smartphone di kelasnya ya.
Alasannya, di harga tersebut kamu akan mendapatkan smartphone dengan layar model punch hole, lalu panelnya sudah AMOLED, resolusi Full HD+, serta refresh rate-nya ini 120 Hz. Selama penggunaan saya, tampilan layar HP ini benar-benar memberikan kenyamanan dari sisi visual. Tidak hanya di situ saja, layar HP ini juga diberikan fitur mewah, misalnya sensor sidik jari membuka kunci layar ada pada sisi depan ataupun di bagian kacanya ya. Responnya juga kategori cepat serta akurat. Lalu saat saya gunakan HP ini pada area outdoor siang hari, tampilan layar masih terlihat berkat brightness maksimalnya ini 1400 nits. Di bagian software sendiri, di sini itel S25 Ultra sudah menggunakan software yang terbilang baru ya, yang dimana sudah berjalan pada Android 14 dengan tampilan antara muka itel V14.5. itel itu menjanjikan kalau smartphone ini akan kebagian satu kali update ke Android. Sampai saat ini, itel S25 Ultra sudah mendapatkan update security patch ataupun ya keamanan lainnya sebanyak 3 kali. Sampai saat ini, itel S25 Ultra sudah mendapatkan update security patch ataupun ya keamanan lainnya sebanyak 3 kali. Bagian yang lainnya yang kalau buat saya ini terbilang standar ya untuk smartphone itel di harga 2 jutaan. Dimana melalui smartphone ini itel itu tidak memfokuskan dari sisi performa tapi ketahanan ataupun build quality dari smartphone itu sendiri ya. Jadi performa yang dihadirkan buat saya sini kategori standar, bukan berarti tidak bisa diandalkan, tetap bisa diandalkan untuk melakukan segala aktivitas. Di mana itel S25 Ultra ini mengandalkan chipset Uni SoC T620 dipadu CPU octa-core, RAM-nya ini 8 GB yang bisa ditambah juga RAM virtual 8 GB, dan pilihan storage-nya ini ada dua ya, 128 GB dan 256 GB. Bahkan dengan performa yang dibawa dari itel S25 Ultra, di sini itel itu berani banget mengklaim kalau bisa dijamin performa smartphone ini masih tetap lancar saat digunakan hingga 5 tahun ke depan. Ya, bagaimana syarat ketentuannya saya juga nggak tahu. Ya, yang pasti ya saya tahu semakin ke depan aplikasi Android itu pasti ketika mendapatkan update biasanya tuh rata-rata ataupun kebanyakan akan semakin berat. Jadi ketika kamu sudah membeli ini untuk penggunaan jangka panjang ya bijak-bijaklah dalam memilih aplikasi yang kalian install di smartphone ini. Kalau penggunaan saya sehari-hari ya jujur ya untuk performa yang dihadirkan ketika saya hanya melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja ya, seperti membuka sosial media, nonton YouTube, baca berita, itu tidak ada kendala sama sekali yang saya temukan. Kalau diajak bermain game, misalkan itu Mobile Legend ya, di sini saya merasa game itu sebenarnya lancar ya, tapi nggak tahu di momen-momen tertentu itu game itu berjalan agak kayak ngadet-ngadet begitu. Khususnya ketika kalian beli smartphone ini terus main game Mobile Legend, jangan berani-berani memaksakan ataupun mengandalkan jaringan WiFi saja. Pastikan juga ada SIM card yang terpasang yang sudah terkoneksi internet agar tidak terjadi yang namanya jaringan down ya, sehingga kayak game itu berjalan patah-patah. Game ini pengaturan maksimalnya bisa di high, frame rate-nya ini high serta grafiknya ultra. Saran saya sih untuk grafiknya turunkan saja ya, satu tingkat di bawahnya, dan rata-rata FPS-nya ini yang sering muncul di game itu sendiri yaitu di angka 40-an poin. Lalu untuk PUBG ini saya hanya mencoba saja di sini, di mana kalau memainkan pada grafik smooth, frame rate-nya bisa ultra, FPS yang sering muncul di dalam game itu di angka 40 FPS ya. Selama saya mencoba memainkan game ini, jujur saya puas, tidak ada kendala, game berjalan dengan lancar, atau saya bilang sih ini kategori nyaman memainkan PUBG di itel S25 Ultra. Mengabadikan momen, itel S25 Ultra mengandalkan kamera beresolusi 50 megapiksel sebagai lensa utama di belakang dan satu kamera di depan ini beresolusi 32 megapiksel. Fitur kamera yang dihadirkan kategori banyak. Perekaman video maksimal di resolusi 2K 30 fps, tidak ada Full HD 60 fps dan stabilisasi. Monek juga bisa digunakan pada kamera depan, ada dual video dan ada juga mode pro dengan pengaturan, kalau buat saya ini terbilang lengkap. Hasil fotonya ini kalau buat saya nih ya, untuk smartphone di harga 2 juta, kamera itel S25 Ultra mampu menghasilkan foto benar-benar terlihat bagus untuk HP di kelasnya. Fitur HDR sebaiknya dimanfaatkan di kondisi tertentu karena kalau buat saya ini bekerja terbilang cukup baik.
Foto di kondisi cahaya seadanya ataupun low light tidak ada yang saya keluhkan karena kamera HP ini masih mampu memberikan foto dengan warna yang tidak pucat walau detail menurun atau bisa hilang di kondisi low light dengan noise yang tidak terlalu banyak. Hasil perekaman video dari itel S25 Ultra, resolusinya itu saya buat di Full HD 30 frame per second ya. Tidak ada pilihan untuk mengaktifkan stabilisasi, dan sebelum merekam video itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya beauty, tapi perekaman videonya hanya bisa digunakan di HD saja ataupun 720p. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, sama-sama di Full HD 30 frame per second ya. Kalau dari tangkapan sih terlihat bagus, tapi dynamic range sih ya bukan yang bagus, tapi nggak terlalu jelek-jelek banget. Kecuali kalau begini saya coba ya, langitnya itu terlihat putih ya, padahal aslinya itu apa ya, ada awan-awannya juga, agak mendung ataupun agak-agak hitam lah awannya ya. Kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Urusan daya tahannya nih, itel S25 Ultra mempercayakan pada baterai sebesar 5000 mAh. Buat nonton YouTube selama 30 menitan menghabiskan baterai sekitar 3 hingga 4%. Diajak ngegame Mobile Legends selama 30 menitan 2 match ya, menghabiskan baterai sekitar 12 hingga 13%. Kalau dari penggunaan saya sih, screen on time yang dihasilkan dari itel S25 Ultra kategori terbilang sangat bisa diandalkan ya. Seperti bisa kalian lihat di sini, dia bisa menghasilkan screen on time-nya itu hampir 7 jam ya, menyisakan baterai 10% ya. Semoga kelihatan ya di bagian atas ini. Buat saya sih ini daya tahannya termasuk bisa diandalkan. Nah, untuk pengisian daya baterainya ini mengandalkan pengisian cepat 18 watt. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 jam ataupun di bawah 2,5 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Ya, sekarang masuk kesimpulan nih. Kalau kamu ingin membeli smartphone di budgetnya itu under 2,4 juta dan kamu mementingkan yang namanya performa, jelas di sini saya berani mengatakan kalau itel S25 Ultra bukan menjadi pilihan buat kalian beli ya. Tapi kalau kamu ingin membeli smartphone di harga tersebut, smartphone-nya itu harus terlihat mewah, tipis, ringan, nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Terus untuk performanya, penggunaanmu itu hanya sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi menengah ke bawah. Seperti mungkin game itu hanya sebatas Free Fire ataupun Mobile Legend. Baterai bisa diandalkan, kualitas kamera kategori bagus di kelasnya. Ya, ada juga NFC. Ya, ini bisa menjadi pilihan juga ya buat kalian beli. Dan satu lagi, kalian juga tidak mempermasalahkan kalau smartphone ini hanya membawa satu buah speaker saja. Kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini masih di saya, pasti akan saya jawab ya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!